Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan latihan soal formasi analis kebencanaan pada seleksi CPNS maupun P3K tahun 2023 part kedua. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silakan di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video aku selanjutnya. Selanjutnya teman-teman, sebelum lanjut aku mau kasih tahu buat teman-teman semua yang di sini ingin mempersiapkan lebih maksimal persiapan seleksi P3K maupun SKB CPNS formasi analis kebencanaan, kalian bisa menghubungi kontak yang ada di deskripsi video. Saya di sini menyediakan e-book untuk formasi analis kebencanaan yang dibuat berdasarkan kisi-kisi terbaru dan disertai dengan latihan soal plus pembahasan yang lengkap sesuai dengan FR soal di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalian bisa memaksimalkan persiapan kalian dengan baik. Tanpa berlama-lama kita langsung ke soal nomor pertama ya. Berikut ini merupakan tindakan untuk mengurangi dampak resiko gempa bumi kecuali A. Membangun rumah dengan konstruksi tahan getaran atau gempa. B. Membangun fasilitas umum dengan standar kualitas yang tinggi. C. Perkuatan bangunan-bangunan vital yang telah ada. D. Zonasi daerah rawan gempa bumi dan pengaturan penggunaan lahan. Atau E. Penempatan pemukiman untuk menambah tingkat kepadatan hunian di daerah rawan gempa bumi. Jawaban yang paling tepat adalah E ya. Jadi yang tidak merupakan tindakan untuk mengurangi dampak atau resiko gempa bumi adalah poin E, yaitu penempatan pemukiman untuk menambah tingkat kepadatan hunian di daerah rawan gempa bumi. Yang seharusnya untuk mengurangi dampak atau resiko gempa bumi, harusnya yang dilakukan adalah mengurangi ya, bukan menambah tingkat kepadatan hunian, tapi mengurangi kepadatan hunian khususnya di daerah-daerah yang memang rawan terjadinya gempa bumi. Soal kedua, ada beberapa upaya yang dapat dilaksanakan guna menanggulangi terjadinya bencana. Berikut yang tidak termasuk dalam upaya tersebut adalah A. Mitigasi bencana. B. Membentuk tim penanggulangan bencana. C. Memberikan penyuluhan-penyuluhan terkait bencana. D. Mengurangi aktivitas lingkungan. Atau E. Merelokasi korban secara bertahap. Jawaban yang paling tepat adalah poin D ya. D ini tidak termasuk upaya untuk menanggulangi terjadinya bencana karena mengurangi aktivitas lingkungan. Jadi mengurangi aktivitas lingkungan bukan merupakan bagian dari cara untuk menanggulangi terjadinya bencana. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi terjadinya bencana antara lain mitigasi bencana, membentuk tim penanggulangan bencana, memberikan penyuluhan-penyuluhan terkait bencana maupun merelokasi korban secara bertahap. Proses terjadinya angin puting beliung sangat terkait erat dengan fase tumbuh awan cumulonimbus. Terjadinya angin puting beliung melalui 3 fase. Fase di mana dalam awan terjadi arus udara naik ke atas yang kuat, hujan belum turun, titik-titik air maupun kristal es masih tertahan oleh arus udara yang naik ke atas puncak awan, disebut sebagai fase A. Fase awal, B. Fase akhir, C. Fase tumbuh, D. Fase dewasa, atau E. Fase punah. Jawaban yang paling tepat adalah C ya, fase tumbuh, di mana pada fase ini di dalam awan terjadi arus udara naik ke atas yang kuat, hujan belum turun, titik-titik air maupun kristal es masih tertahan oleh arus udara yang naik ke atas puncak awan. Ini merupakan salah satu fase-fase ketika terjadinya angin puting beliung ya. Pemetaan kondisi sakit bagi korban bencana menggunakan triase 4 tingkat. Kondisi korban yang terkategori gawat tidak darurat itu termasuk dalam triase A. Hijau, B. Kuning, C. Merah, D. Hitam, atau E. Putih. Jawaban yang paling tepat adalah B. Kuning. Memetakan kondisi serta jumlah korban selamat dan korban sakit, pemetaannya menggunakan 4 triase ya. Jadi yang pertama adalah hijau, triase pertama, tidak gawat, tidak darurat. Kemudian yang kedua ada kuning,
gawat tidak darurat, yang ketiga merah, gawat darurat, dan keempat hitam, meninggal dunia. Pengkajian risiko bencana memiliki fungsi dari beberapa parameter berikut kecuali A. Vulnerability, B. Ancaman, C. Kapasitas, D. Bahaya, atau E. Kerentanan. Jawaban yang paling tepat adalah D, ya, yang tidak termasuk dalam parameter pendekatan fungsi untuk pengkajian risiko itu adalah bahaya, di mana dalam melakukan kajian risiko bencana, pendekatan fungsi dari 3 parameter pembentuk risiko bencana yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas terkait bencana. Demikian latihan soal kali ini teman-teman. Bagi yang menyukai video ini silakan di subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapatkan pemberitahuan video aku selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton.